wabarakatuh. Kayaknya Pak, kita ada jarak antara kita. Bukannya maju malah mundur. Saya seakan-akan terisolasi di depan itu. Ada yang maju bisa ya. Yang maju lagi Pak, saya berharap kepada Allah, ya Allah masukin dia ke surga ya Allah. Lah ngaji makin belakang baik Pak, saya bingung. Baru Pak di sini ini Pak begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ardi was samawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi yarfa'u alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi akramahu Allah bimahasin sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Sadaqallahul aliyyil azim. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Jami Al-Hikmah yang tidak disebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau, bil khusus yaitu adalah Ketua DKM kita. Kita doakan sehat, berkah, panjang umur, berlimpah rizkinya, berlimpah kebaikannya, dan bertambah istri, bertambah amal solehnya. Amin ya rabbal. Jangan istri-istri terus Pak, kasihan. Satu aja susah Pak jaganya. Kita tuh satu aja susah. Udah belum tentu satu itu bisa masuk surga kita. Udah sekarang niat ikhlas, urusin istri kita, anak kita, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Amin. Buat apa istri banyak tapi masuk neraka? Lebih baik istri satu tapi masuk surga. Ente lebih pilih yang mana sekarang? Kayaknya sih susah jawabnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pokoknya semua yang saya hormati, jamaah semua, saya kira pengajian subuh yang saya isi Pak, itu kayaknya Pak, kalau nggak salah ngitung saya ini termasuk yang paling semangat Pak. Biasanya tuh Pak yang penuh sih penuh Pak, cuma pinggir doang Pak, pinggir nyari tembok semua Pak, tengahnya kosong.
Kalau ini pinggirnya ada, tengahnya apalagi tadi saya dengar Ustadz kita bilang katanya habis ini sarapan pagi katanya gitu ya. Ada sarapan? Ada. Masya Allah. Inilah bagian daripada memakmurkan masjid, Pak. Kalau kita disiapin semua sarapan, ngapain kita kagak ke masjid? Betul-betul, Pak? Ini masjid harus makmur, ini masjid harus rame, ini masjid harus hidup. Siapa yang menghidupkannya kalau bukan kita? Siapa, Pak? Ada kita semua. Ya mudah-mudahan masjid ini makmur dan ini menjadi bukti bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmatullah, bersyukur pada Allah dengan kita mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil Wassalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan kalimat salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jamaah sekalian, saya akan menyampaikan terkait yang aktual pada kesempatan sekarang ini. Setiap daerah itu punya yang namanya masyarakat, dan setiap masyarakat itu punya yang namanya pemimpin masyarakat. Betul-betul, Pak? Maka masyarakat yang baik akan memilih pemimpin yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Betul nggak, Pak? Bahkan masyarakat yang jelek akan memilih pemimpin yang jelek. Benar nggak kira-kira, Pak? Jadi kalau ada pemimpin terpilih yang jelek, berarti itu gambaran dari masyarakatnya. Kalau ada RT, mana RT nih? RT mana nih? Kalau ada RT yang jelek, berarti warganya juga jelek, Pak. Kalau ada warganya yang baik semuanya, maka itu cerminan dari RT-nya juga insya Allah termasuk orang-orang yang baik. Amin. Makanya coba Pak cek dah. Kalau pemimpinnya baik, insya Allah Pak, warganya baik-baik semuanya. Makanya kemarin ada berita yang sempat viral di medsos. Ada seorang tukang cukur kagak mau pasang bendera merah putih. Nah, apa itu dia, Pak? Karena menganggap bahwa pemimpinnya hari ini tidak baik. Bagaimana dikatakan baik kalau misalkan kita susah kehidupan kita? Maka jamaah sekalian, saya sedikit akan mengupas kira-kira bagaimana Islam itu bicara tentang kepemimpinan. Sekarang saya mau tanya nih, belah sini yang terpisah dari barisan ya, terpisah. Saya tanya nih, belah sini yang kecil yang sedikit ya. Boleh tidak kita meminta jabatan menurut atau dalam pandangan Islam? Boleh apa enggak, Pak? Jawab. Boleh. Oke, tengah-tengah nih. Kira-kira boleh enggak kita meminta jabatan, meminta kekuasaan dalam pandangan Islam? Boleh apa enggak, Pak? Jawabannya? Enggak. Yang jelas Pak ngomongnya, Pak. Seperti itu, Pak. Hah? Boleh. Nah, dulu belum selesai. Kenyataan tidak bisa membenarkan sebuah kesalahan. Oke, paham ya? Kalau mayoritas orang ngejable, ente ikutan. Enggak kan? Ingetin Pak, kebenaran tidak mayoritas tidak membenarkan sebuah kesalahan. Kalau itu salah, katakan salah. Kalau itu benar, katakan benar. Benar nggak, Pak? Nah, maksud saya kagak tidak menganulir aturan dari negara. Tidak, ini mah terserah, silahkan. Saya cuma menyampaikan yang benar itu begini. Ada nasihat Rasulullah SAW di dalam satu riwayatnya. Ini menasihati daripada sahabat Abdurrahman bin Samurah.
Kata Rasulullah SAW, ini beliau ngomong langsung, Pak. Ya Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu anhu, saya nasihatin kamu. Apa kata Rasulullah SAW? Faqala la tas'alil imarata. Sampai di sini paham? Belum ya? Kata Rasulullah, Pak, la tas'alil imarata. Kalimatnya la, Pak. La itu la nahi. Dalam bahasa Arab la nahi itu artinya adalah larangan. Kalau larangan berarti al aslu fil nahyi, wajibnya yang namanya larangan itu ditinggalkan, Pak, bukan dikerjakan. Kalau al aslu fil amri lil wujub, kalau ini al aslu fil amri lil tahrim, jadi haram kita melaksanakannya. Jadi kalau ada orang sekarang meminta jabatan, kira-kira boleh apa kagak? Jawab yang keras dong. Woi, ini ada hadisnya nih. Woi, kira-kira orang meminta jabatan boleh apa kagak? Boleh apa kagak? RW minta jabatan boleh apa kagak? Lurah, Pak, sekarang nih lurah minta jabatan boleh apa kagak? Kagak. Bukan saya ngomong ini Rasul, saya cuma nyampein doang. Terserah ente mau terima apa kagak, terserah saya, Pak. Saya nggak punya kepentingan, kan begitu. Saya juga bukan warga sini, ya Pak ya. Yang jelas saya sampaikan Islam itu bicara begini, saudara. Makanya kita pada ribut, pada berantem lu gara-gara kita minta jabatan. Betul nggak, Pak? Antara pendukung lurah A, pendukung lurah B, ribut, berantem, gara-gara apa? Beda dukungan, bener Pak? Suami istri cerai, gara-gara apa? Hah? Bukan, kurang duit. Kurang duit. Perempuan mana yang ikhlas, Pak, kalau duitnya kurang? Bener Pak? Perempuan kan nyayangin kita cuma gara-gara apa, Pak? Nggak ada perempuan di sini ya. Tuh, Pak, Masya Allah. Ya mas sekalian rahimahullah. Kata Rasulullah, la tas'alil imarah wa in u'titaha an mas'alatin fa innaka wukilta ilaiha. Kata Rasulullah begini, Pak. Seandainya engkau wahai Abdurrahman diberikan kekuasaan lantaran engkau minta kekuasaan tersebut, maka Allah akan membiarkan engkau melaksanakan kekuasaan itu sendirian. Nggak ditolongin, Pak, sama Allah, nggak dibantuin sama Allah. Makanya kita kemarin, Pak, Masya Allah, sampai hari ini berasanya kayaknya kagak punya pemimpin. Listrik harganya naik, beras harganya naik semua, Pak. Kenapa? Karena dibiarin sama Allah. Itu apa tuh bocah, Pak? Kirain bocah. Masya Allah, saya katakan, Pak, ini konsep Islam. Ustaz sekarang sistem demokrasi, bagaimana kalau kita nggak ngikutin demokrasi, kita nggak akan jadi pemimpin orang yang baik. Caranya begini, ente jangan sok-sokan calonan diri, jangan. Ente ada komunitas. Oke, saya senang tuh, Pak, kalau ada orang yang ditunjuk menjadi wakil satu masyarakatnya untuk dicalonkan sebagai apa? Dicalonkan, bukan mencalonkan. Saya ulangin, Pak. Apa kalimatnya? Dicalonkan, bukan itu. Ada nggak sekarang yang dicalonkan, Pak, tokoh masyarakat kita? Ada nggak, Pak? Ada ya? Orang baik banget kali, Pak, itu orangnya. Karena rata-rata orang pengen dapat jabatan, pengen dapat apanya, Pak Jogi, Pak? Duit. Nah, itu keluarin duit juga. Ngeluarin duit. Ada waktu itu RT, Pak. RT ya. Waktu itu ada calonan RT, jor-joran, Pak. Jor-joran dia. Wah, pokoknya serangan fajar satu warga itu 3
300.000 Pak, Masya Allah. Kira-kira menang apa kagak dia Pak? Menang apa kagak kira Pak? Kagak. Masyarakat sekarang pinter Pak, duitnya diambil tapi kagak nyoblos. Makanya kemarin ada kasus Pak, calonan anggota dewan dikasih duitnya diambil tapi kagak dicoblos. Calon dewannya nyamperin lagi Pak warganya, mana kemarin duit yang gua kasih ke lo, begitu Pak. Ada datang ke masjid Pak, mana karpet yang kemarin gua kasih, gua ambil lagi, begitu Pak. Ya Allah Pak, makanya kata saya sekarang lah begini, kalau ente calon niatnya karena Allah, itu pun bukan calonkan diri tapi dicalonkan. Makanya kalau ada masjid yang mencalonkan diri DKM-nya, kata saya, aduh janganlah, sesuai dengan syariat kita ini. Dicalonkan boleh, tapi mencalonkan diri jangan. Contoh misalkan dicalonkan RT, warganya menuntut untuk jadi RT, misalkan nih ente apa jabatan sekarang Ustaz? Sekretaris apa? Bukan, di RT, di RT apa? Nggak ada. Misalkan dia nih, Ustadz ini nggak mencalonkan diri tapi dicalonkan sama warganya, udah Ustadz ini aja jadi RT untuk periode berikutnya. Masya Allah, itu kemuliaan bagi dia. Kenapa? Warga masyarakat percaya sama dia bahwa dia itu orang baik, bisa membantu masyarakat di warga situ. Tapi kalau ente mencalonkan diri sementara ada warga yang tidak ikhlas untuk ente mencalonkan diri, betapa hinanya diri ente di hadapan manusia, apalagi juga di hadapan Allah Pak. Makanya saya mah disuruh jadi apa aja saya mah nggak mau Pak. Nggak mau saya mah. Waktu itu waktu kemarin caleg-calegan itu Pak, ada kader dari partai Islam datang ke saya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih tumben orang partai masuk rumah saya? Biasanya orang masjid masuk rumah saya Pak. Ini orang partai. Ada apa ini? Ustaz, mau silaturahim. Biasa orang partai kan silaturahim Pak. Ya Pak ya? Silaturahim. Tiba-tiba ngasih bingkisan Pak. Biasa. Apa bingkisan nih kira-kira? Amplop lagi. Astagfirullahaladzim. Ya nggak perlu tahu lah bingkisan apa ya. Adalah bingkisan begitu ya. Tiba-tiba, tapi bukan partai besar nih Pak. Partai kecil, baru berdiri kayaknya itu partai. Masya Allah, datang ke saya, kasih bingkisan, ngomong panjang lebar. Ustaz, ngomong-ngomong ini kami datang ke sini punya niat baik Ustaz. Waduh, apa nih maksudnya? Ustaz, bisa nggak Ustaz bergabung dengan partai kita? Waduh, kacau. Maksudnya apa nih? Maksudnya nanti kan ada caleg-calegan Ustaz nih. Ustaz bersedia nggak kalau nanti dicalonkan menjadi calon anggota dewan? Kira-kira jawaban saya Pak, kira-kira menurut Bapak mau apa orang Pak kira-kira? Allah. Iya. Saya itu tipe orang yang tidak langsung mau Pak. Sama waktu saya mencari istri Pak, perempuan yang cantik banyak Pak, tapi tidak semuanya saya ambil Pak, enggak saya. Saya pilih yang satu yang terbaik Pak. Ente kadang-kadang ngomong pas banget ya. Nih Pak, alhamdulillah saya dakwah itu Pak sudah lumayan Pak ya. Pengalaman saya dakwah itu kata kiai saya, ente di politik kalau bisa silahkan, ente dimanapun kalau bisa silahkan. Saya garis bawahi kalau bisa Pak. Tapi saya ngerasa diri saya dakwah di partai kagak bisa. Kenapa? Kiai saya juga bilang, ente jangan mengkotak-kotakkan umat Islam.
ente jangan memecah belah umat Islam. Biarkan umat Islam berbeda, tapi ente jangan bikin perbedaan yang baru. Silahkan ente berdakwah semampu ente. Maka dengan keyakinan itu dan taujih, nasihat daripada guru-guru saya, kira-kira saya terima apa kagak, Bapak? Alhamdulillah, sampai hari ini saya katakan saya tidak terima, Pak. Kenapa? Saya biarkan berdakwah dengan cara yang lain. Saya bisa masuk ke partai manapun berdakwah, Pak. Alhamdulillah. Tetapi partai di hati saya ada satu yang nyangkut sampai hari ini. Itulah yang kemudian saya akan pilih terus tanpa ada intervensi dari manapun. Dan orang pun pasti tahu itu, Pak, tentang diri saya. Wah, akhirnya Pak, orang partai itu balik kanan. Kira-kira sebenarnya dibawa lagi apa enggak, Pak? Kagak, malu dia. Dibawa lagi. Masya Allah. Tuh, Pak. Jadi kalau saya, ijtihad saya nggak akan di mana-mana, nggak akan istilahnya masuk ke satu manapun. Tapi insya Allah, Pak, saya bisa, insya Allah ada di mana-mana. Ada di partai Islam, ada di partai yang nasionalis. Saya pernah diundang di PKS, pernah, Pak, isi acara maulid. Saya pernah diundang di PDIP, isi pasantunan. Sama aja di mana saja. Bismillah, karena Rasulullah SAW ketika berdakwah, Pak, ingat Rasulullah itu berdakwahnya ila qabilatin, min qabilatin ila qabilatin. Rasulullah berdakwah itu dari satu kabilah ke kabilah yang lainnya, Pak. Tidak ke Bani Hashim doang, tidak, Pak. Tidak ke keluarga besarnya doang, tidak, Pak. Tidak ke partai A doang, tidak, Pak. Tapi Rasulullah SAW itu dakwah dari tempat ke tempat yang lainnya, dari satu kabilah ke kabilah yang lainnya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya, dari satu kampung ke kampung yang lainnya. Khususnya pada musim haji, Pak, jemaah sekalian. Musim haji, Rasulullah itu dakwahnya waktu musim haji, orang-orang berdatangan dari negeri manapun ke kota Mekah, Rasulullah datangin satu persatu. Nah, disitulah bagaimana kemudian Rasulullah SAW tidak membedakan mana orang pribumi ataupun non pribumi, sama saja. Kenapa, Pak? Inna akramakum indallahi atqakum. Kehormatan, kemuliaan itu hanya yang membedakan adalah bukan nasabnya, bukan daripada golongannya, bukan daripada pribumi atau non pribuminya, tetapi kemuliaan itu adalah karena ketakwaannya. Nah, jamaah sekalian rahimahumullah. Jadi sahabat Abdurrahman dinasihati, kalau kau meminta jabatan itu wahai sahabat Abdurrahman, maka Allah akan membiarkan kamu ngurusin kekuasaan itu. Betapa susah dan payahnya kamu mengurusi jabatan tersebut. Lalu kemudian, Pak, wa in u'tiha min ghairi mas'alatin, akan tetapi, Pak, jikalau engkau wahai Abdurrahman, engkau tidak meminta jabatan, tetapi engkau diberikan jabatan tersebut, u'inta fa innaka u'inta 'alaiha, maka niscaya Allah akan menolong apa yang diberikan kepada engkau, sebuah kekuasaan tersebut. Makanya, Pak, kalau kita lihat dulu di zaman para sahabat, Pak, ditolong sama Allah, kesejahteraan itu terjadi bagi masyarakatnya. Alhamdulillah. Tapi kalau udah mulai berebut kekuasaan, Pak, berantem mulu, susah, Pak. Kekuasaan itu akan mensejahterakan masyarakatnya. Nah, sekarang fenomenanya begini, Pak, nih sekarang. Untuk merebut kekuasaan, ini cara merebut kekuasaan aja, mengambil kekuasaan aja udah salah, Pak, dalam Islam. Bukan dicalonkan, bukan merebut, Pak, tapi kita istilahnya benar-benar dikasih itu. Nah, salahnya lagi apa, Pak?
Ini terjadi di tengah masyarakat kita yang namanya kesyirikan itu ada dan nyata oleh calon-calon pejabat di antara kita. Benar apa enggak, Pak? Orang pengen jadi lurah, bukan mintanya sama Allah, tapi mintanya ke Gunung Kawi, Pak. Ada nggak itu, Pak? Oh ya, ada nggak? Ada calon presiden di 2019 waktu itu datang ke Gunung Kawi, Pak, yang pernah jadi presiden di Indonesia. Ada nggak, Pak? Oh ya, ada nggak? Ada. Beritanya ada, Ustaz, itu. Cuma di dunia lain beritanya. Nggak di-share di nasional, channel YouTube doang saat itu. Masya Allah, kata saya, lah kalau pemimpinnya rusak, Pak, akidahnya, pemimpinnya rusak, Pak, ini luar biasa, kesyirikan ada pada dirinya, bagaimana masyarakatnya, Pak? Bagaimana masyarakatnya? Saya dengar kemarin, Pak, di Tridaya mana desanya, Pak? Oh ini ya, lagi ramai kan calonan lurah ya, Pak ya? Kepala desa, katanya ada yang datang ke Mbah Anu, Pak ya. Mbah Anu, katanya saya juga dengar kagak. Mbah Anu katanya sudah dia mah pasti menang katanya. Emang apa? Udah datang ke Mbah Anu katanya udah dapat SK gaib dari Mbah Anu katanya begitu. Lah keren ya. SK gaib berarti dia mau kapanpun calonan pasti menang katanya begitu. Masya Allah. Kira-kira ini masyarakat jamaah kita percaya apa kagak yang begitu, Pak? Oh iya, percaya apa kagak? Dan saya katakan itu adalah perbuatan syirik, Pak. Ada satu hadis Rasulullah SAW. Hadis ini cukup populer ya. Di tengah-tengah para ustadz-ustadz salaf lah. Mohon maaf, maksudnya salaf itu salafi, bukannya ulama-ulama salaf ya, salafi. Hadis ini populer, saya pakai aja sekarang, nggak apa-apa ya, boleh ya Pak ya? Karena apa, Pak? Karena saudara kita yang salafi itu, dia itu cenderung membersihkan akidahnya, Pak. Makanya itu kesyirikan mungkin nggak punya mereka. Kalau kita orang-orang NU itu biasanya gampang, Pak, ngelakuin sesuatu yang buat nggak apa namanya itu nggak masuk akal tapi dilakukan. Itu orang-orang kita lemahnya. Maka saya katakan kalau ada yang baik di satu kelompok, ambil kebaikan itu, Pak. Nah, hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sanadnya Abdullah bin Mas'ud, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, Pak. At-tiyaratu syirkun. Dua kali Rasulullah mengulang kalimat ini, Pak. At-tiyaratu syirkun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiarah itu asal katanya tayrun tuyur, Pak. Asal katanya burung. Apa, Pak? Burung. Berarti at-tiyarah artinya apa? Artinya adalah seseorang yang punya keyakinan atau sekelompok masyarakat yang punya keyakinan kalau ada burung bunyi burung itu maka akan mendatangkan musibah pada orang yang di rumahnya di atasnya ada burung tersebut atau di wilayah tersebut. Kira-kira burung apa yang kita yakini sekarang kalau ada burung itu pasti ada kematian setelah itu? Burung apa namanya, Pak? Tutit tadi. Gagak. Ini syirik, Pak. Kira-kira masyarakat kita ada yang percaya gak yang begituan, Pak? Ada. Gak usah jauh-jauh, Pak. Di kampung, kampung yang dari Trias naik ke atas tuh, Pak. Kampung apa namanya, Pak? Kampung siapa itu, Pak Selang, Pak? Hah? Kampung Ustadz Samit ya? Yang mana orang itu? Masya Allah, Pak, saya katakan. Ini nasihatin saya, nasihatin ente semua, nasihatin semua Pak kita ini. Ayo Pak, hindari kesyirikan, at-tiyarah jangan sampai ada Pak dalam pikiran kita, dalam hati kita jangan sampai.
Kata Rasulullah, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Marratain diulang sampai 2 kali oleh Rasulullah SAW, Pak. Lalu kemudian, wa ma minna illa, dan bahkan Pak, di zaman itu pun kita tidak bisa terlepas. Ini waktu hadis ini keluar, Pak. Di zaman kami pun sama, wahai umat Nabi Muhammad, sama, kami pun ada yang seperti itu. Kami pun ada yang tergoyahkan keyakinannya, ada. Tetapi apa? Allah berikan kebaikan berupa apa? Kata para sahabat merespon itu, apa kata para sahabat? Walakinnallaha yudhibahu bitawakkul. Ternyata kuncinya kita terbebas daripada kesyirikan apa? Tawakal. Hei, dengerin, apa? Tawakal. Ente calonan lurah datang ke dukun karena ente nggak tawakal. Ente calonan RT datang ke dukun karena ente kagak tawakal. Ente calonan RW, ente takut kalah. Gara-gara takut kalah, maka ente datang ke dukun karena ente kagak tawakal. Tawakal aja, jabatan sebentar, ujung-ujungnya juga mati, gimana ya? Soeharto 32 tahun ujung-ujungnya mati. Soekarno yang bininya banyak ujung-ujungnya. Jokowi belum ya? Rumahnya ada yang pendukung di sini. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maksud saya begini, Pak. Pemimpin, ente jangan lakukan kesyirikan. Kalau ente lakukan kesyirikan, dicontoh sama masyarakat ente, dosa jariah buat ente. Na'udzubillahi min. Tuh, Pak. Jadi Allah itu akan menolong kita. Allah itu akan memberikan kebaikannya kepada kita kalau kita minta. Maka kalau ente menang, pengen menang nih, ente dicalonin nih sebagai calon lurah, pengen menang, kasih tahu mintanya sama Allah. Jangan sama dukun. Ustaz, itu kan wasilah. Wasilah apa sih ente? Sholat aja kagak ente, baca Quran kagak ente. Gimana ente bisa? Sekarang begini, kalau ente pengen dapat dari Allah satu jabatan, maka datengin Allah malam-malam, bangun sepertiga malam, bacain Quran setiap saat, setiap waktu, insya Allah ente dimenangkan. Apa kata Allah? Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Benar Pak? Benar Pak? Allah menghendaki kemuliaan bagi seseorang, Allah menghendaki kehinaan bagi seseorang. Bisa jadi Pak kemuliaan dengan jabatan, bisa jadi kemuliaan tidak dengan jabatan. Berapa banyak orang dihinakan gara-gara dia dengan jabatannya, tapi berapa banyak orang dimuliakan tanpa dia mendapatkan jabatan. Benar Pak? Makanya saya katakan, bukan jabatan itu akan memuliakan dirinya, tapi sungguh kemuliaan itu didapatkan bagi orang-orang yang kemudian mulia sebenar-benarnya. Nah, saya katakan mudah-mudahan yang terpilih di desa Tridaya ini orang-orang yang benar-benar mulia sehingga bisa mensejahterakan rakyatnya. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tuh Pak, ini udah jam segini, udah apa lanjut nih Pak? Lanjut Pak. Makanya kalau kita bicara tentang kesyirikan Pak, atau penyelewengan, penyimpangan keyakinan, itu harus yakin kepada Allah Pak. Insya Allah kita enggak akan nyeleweng Pak. Hal ini dikatakan Allah pada juz yang ke-11 surah yang ke-10, yaitu surah apa yang ke-10 jemaah? Yunus. Pada ayat yang ke-107. Di sana Allah katakan begini Pak. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Wallahu ta'ala a'lam bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada firman-Nya tersebut. Kurang lebih seperti ini. Jamaah sekalian, pada ayat ini Allah mengatakan, dan jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, dan jika Allah menghendaki keburukan kepada seseorang, atau bahasa kontekstualnya, dan jika Allah mau memenangkan seseorang, begitu Pak. Dan jika Allah mau membuat orang itu kalah, maka tidak ada yang bisa menghalangi Allah, Pak. Illa huwa, kecuali Dia sendiri, Pak. Allah sendiri yang merubahnya. Misalkan Allah menginginkan dia ini menang, lalu kemudian Allah pengen merubahnya dia kalah, bisa kalah, Pak. Bisa kalah. Tapi kalau Allah tidak menginginkan dia itu kalah, jutaan orang membuat dia kalah, tidak akan bisa kalah. Maka pada kalimat berikutnya, wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Jika Allah menginginkan seseorang kebaikan kepada dia itu, Pak, maka tidak akan mampu menolak keutamaan yang Allah berikan kepada dia. Tuh, Pak. Ternyata ada ayatnya, Pak. Oh iya, ada Pak? Ada. Jangan sembarangan, Pak. Ustaz jangan-jangan ustaz politik. Bukan ustaz politik. Emang ustaz harus berpolitik. Benar ya, Pak ya? Cuma kalau Ustaz Samit bukan politik praktis. Ustaz Samit kan PNS, Pak. Dia kan PNS. Wih, PNS nih. Dengerin PNS. PNS boleh berpolitik apa enggak, Pak? Hah? Alah, Golkar lah. Jangan disebut apa partai, Mak. Udah yang kuning gitu aja. Begitu, jangan pakai sebut partai ini, partai politik, partai Golkar, partai PKS, partai Gerindra. Alah, udah sekarang mah fokus dakwah politik boleh, tapi bisa politik praktis atau bisa yang tidak praktis politiknya. Nah, jangan sekalian. Jadi kata Allah, Pak, semua itu keinginan Allah. Jadi kalau kita itu pengen jabatan, mintanya sama Allah bukan sama yang lain. Begitu, maka kalimat terakhir-akhir pada ayatnya apa kata Allah? Yusibu bihi may yasha'u min ibadih. Allah menimpakan musibah kepada siapa hambanya yang dikehendakinya. Artinya, boleh jadi kekalahan itu musibah, kata Allah timpakan kepada hamba yang dikehendaki itu mendapatkan musibah. Udah habis miliaran, kamu menang juga, Pak. Ada orang, Pak, yang habis cuma ratusan juta bisa menang. Kemarin, Pak, calon anggota DPD RI namanya si Komeng menang, Pak. Dia cuma modal apa doang, Pak, modalnya? Foto doang. Itu, Pak, kata saya. Duitnya ngaruh sekarang apa? Ya. Nanti minum dia ya, Pak Siro ya. Nah, ini mukanya ketahuan yang muka Komeng nih. Tuh, Pak, makanya saya katakan bukan duit yang memenangkan. Buktinya apa, Pak? Yang memenangkan duit, Pak, di sebuah provinsi di Jawa Barat ada seorang bupati masuk penjara, Pak, gara-gara dia baru menjabat cuma setengah tahun lebih sedikit, ya Pak ya. Bupatinya mana itu, Pak? Hah? Ustadz. Saya nggak mendukung dia. Makanya saya katakan, Anda menjabat boleh menang dengan duit, tapi kata Allah diturunin turun, ente turun. Makanya saya katakan, Pak, ya elah, udahlah. Allah menghendaki jadi, enggak ya sudah, ikhlasin saja. Ya Pak ya, Pak. Sampai sini konsep Islam tentang kepemimpinan jelas apa enggak kira-kira? Jelas kan deh? Tapi di kalimat akhirnya apa kata Allah? Innallaha ghafurur rahim.
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau ente kemarin khilaf, salah, mintanya bukan sama Allah, mintanya datang ke dukun, istighfar, Pak. Maha Pengampun Allah. Kemarin calonan RT boleh nyogok, teh, mana RT di sini? Teh. Nyogok kemarin ya ente, istighfar sekarang. Nanti insya Allah ente ditolongin sama Allah dalam jabatan ente. Begitu Pak, istighfar. Maka bahkan di akhir penyampaian saya katakan begini Pak, ada juga ayat yang lainnya. Kalau kita bicara baik dan buruknya takdir kita menang atau kalahnya diri kita, ingat Pak, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Gampang aja Pak. Semua yang terjadi di sini itu illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Semua udah ada catatannya, nggak usah pusing Pak. Kalau ente, bapak ente lurah, insya Allah anaknya jadi biasanya begitu, ya Pak ya. Bapaknya kiai, anaknya jadi kiai juga ngapa coy? Kan lurah nanti lurah, jadi ustadz kecil amat jadinya. Bapaknya kiai, anaknya jadi ya begitu apa? Lo nggak ikhlas banget itu. Teman saya Pak, Doktor Iman, Kiai Haji Iman Fadlur Rahman, itu satu kelas Pak di pesantren nama saya. Doktor dia kalau dia jadi kiai Pak, doktor. Kenapa dia jadi kiai? Karena bapaknya kiai. Kalau Ustaz sama bapak kan begitu Pak. Tapi alhamdulillah begini ya Pak ya. Itu aki-aki pada anu ya Mas saya Pak katanya, Ustaz, bagus kata saya. Ya laki itu doang sih saya ilmunya. Masya Allah. Kata saya begini Pak, apa yang Allah takdirkan bagi kita, yakinlah itu sudah ada garisnya, sudah ada catatannya di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa Pak? Di akhir kalimatnya Allah mengatakan, inna dzalika 'ala Allahi yasirun. Sungguh Pak, yang demikian itu bagi Allah yasir, sangat mudah menentukannya. Gampang bagi Allah Pak, jabatan itu gampang. Kalau Allah pengen dikasih jabatan, gampang sekali. Masya Allah. Dulu Pak, almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, beliau Pak, Masya Allah, tidak disangka, tidak diduga jadi Presiden Republik Indonesia. Gara-gara Yusril mengundurkan diri, akhirnya siapa Pak? Presiden kita waktu itu adalah Gus. Itu gak disangka, gak dinyana tuh Pak. Bergema sholawat di MPR waktu itu. Itulah kalau Allah sudah pengen terjadi, pasti terjadi. Itu saja Pak yang saya sampaikan. Mungkin ada yang bertanya, 1-2 pertanyaan dipersilahkan. Kalau enggak kita cukupkan sampai di sisinya. Kayaknya pembahasan kekuasaan politik itu cukup menarik Pak ya. Walaupun saya bukan Ustadz siapa yang biasa membahas politik. Siapa Pak? Ustadz siapa Pak? Yang Tanjung itu siapa namanya? Insan Tanjung ya. Nah, itu. Ya saya mah enggak begitu Pak, saya orangnya netral. Karena buat saya itu bagian dari dakwah saya. Di politik saya tidak berpraktis politiknya, tapi ideologis saja politik itu bisa Pak. Insya Allah itu bagian dari cara dakwah saya. Nah jemaah sekalian silakan kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak kita cukupkan sampai sini. Silakan. Ketua DKM langsung nanya. Masya Allah. Fadhal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pemimpin biasanya di masyarakat itu kebanyakan masih susah, istilahnya mindsetnya itu selalu yang mengatakan seolah-olah pemimpin itu sama. Dan sampai itu jika kaitannya dengan memilih itu wanipiro. Nah wanipiro. Yang masih banyak itu yang akan dipilih. Iya.
ya seperti itu gimana? Oh iya, seperti itu. Baik. Sekarang saya mau tanya Pak. Nih, woi, dengerin. Saya mau tanya ya, Bapak jawab yang jujur ya. Kalau ada calon Pak datang ke rumah Bapak ngasih duit 200.000, kira-kira diterima apa kagak? Pantes itu di KM-nya begitu. Amin. Dikasih Pak. Saya mau sampaikan Pak kaidah usul fikih Pak ya. Dengerin. Ma haruma akhduhu haruma i'ta'uhu. Sampai di sini paham Pak? Sesuatu atau apa-apa yang diharamkan untuk mengambilnya, maka diharamkan untuk memberikannya. Salah satunya riswah. Apa itu Pak? Apa itu riswah? Sogokan. 200.000 yang ente terima dari calon anggota dewan itu apa namanya? Rizki. Astagfirullahaladzim. Gua mah nasihatin segini aja susah banget sih karakternya orang. Itu namanya riswah. Riswah itu apa hukumnya dalam Islam? Haram. Diharamkan mengambilnya, diharamkan memberikannya. Artinya nerimanya juga nggak boleh. Woi, haram, dengerin, haram. Jelas kan Ini bukan saya ngomong ulama, itu Imam Syafi'i dalam kitabnya Mabadi wal Awaliyah. Ya Allah, ente kepada patuh banget. Uang riswah ditang rizki lagi. Benar-benar. Kalau nyampe ke istri mah harum Pak. Kalau istri mah Pak, jangankan duit gituan Pak, 2.000 aja harum banget Pak. Kalau lagi nggak ada duit 2.000, alhamdulillah ya Pak ya. Masya Allah. Tapi kalau lagi banyak duit 2.000, apaan sih 2.000, kan begitu Pak ya. Makanya ente disayang itu pas tanggal muda, tanggal tua. Tuh Pak. Jadi gitu Ustaz. Kondisi umat yang hari ini memang tidak ideal, tidak baik. Maka pemimpin dicap yang sama. Inilah kita cerminannya hari ini. Pokoknya yang di sini yang ngasih duit saya coblos. Nggak begitu prinsipnya, nggak begitu. Kalau ente selama prinsipnya begitu, maka tidak akan didapati pemimpin yang terbaik sampai kapanpun. Dengerin, woi. Saya serius sedikit ya. Dengerin ya. Kalau pemimpin yang ente pengenin yang terbaik, tapi cara-cara ente tidak baik, maka saya katakan sampai hari kiamat pun tidak akan didapati pemimpin yang terbaik. Jangan sampai begitu. Saya ulangi lagi pertanyaan saya sama ente, tolong jawab yang tegas. Kalau ada yang ngasih duit 200.000 di rumah, terima apa jangan? Sama aja. Jangan. Tolak-tolakan yang halus. Saya kemarin waktu Maulid saya didatengin sama anggota dewan kan. Kata saya, ente jangan ngasih saya. Kalau ngasih saya jadi beban di akhirat, jangan. Kalau ente mau ngasih, kasih ke jamaah. Jamaah itu masih butuh. Kalau enggak, ente lebih gampang lagi, duit yang dari ente kasih ke panitia maulid saya, ketuanya dia yang terima nggak apa-apa. Nanti panitia mengolah keuangan itu untuk pelaksanaan acara maulid. Insya Allah aman. Saya aman, ente aman. Ente pintar-pintar saya kasih ngomong waktu 10 menit sama jamaah saya. Terserah ente, mau ente nanti dipilih atau terserah. Saya mah yang penting ente keinginan itu salurkan. Terserah. Saya mau ikut-ikutan. Begitu. Selesaikan saya ya. Saya nggak makan duit-duit gitu saya Pak. Masya Allah Pak. Apa yang kita makan itu akan menjadi karakter bagi diri kita Pak. Makanya kita diharamkan makan babi karena babi karakternya tidak baik Pak.
Kenapa kita harapkan makan anjing? Karena anjing itu karakternya tidak baik Pak buat kita. Makanya saya katakan, apa yang kita makan, apa yang kita dapatkan, itu akan menjadi daging dan itu akan membuat kita masuk kemana? Surga atau neraka kita nantinya. Makanya saya katakan kalau ada yang ngasih duit Pak 200.000, jangan diterima. Sampai. Tuh, jadi masyarakat kita masih a priori Pak masalah gitu. Makanya besoknya Pak, pilihlah pemimpin yang walaupun tidak ngasih duit, tapi kalau dia soleh pilih yang itu Pak. Jangan yang ngasih duit dia nggak soleh ente pilih Pak. Jangan. Yang soleh, apalagi yang soleh ngasih duit, nah itu Pak. Ada nggak yang soleh ngasih duit kira-kira Pak? Kayaknya sih susah biasanya yang soleh Pak ya. Adalah ya. Tapi kalau ngasih duit tuh prinsipnya bukan buat pribadi Pak, tapi buat keumatan. Pak, kami tidak minta apa-apa. Kalau ente mau sedekah silahkan. Kalau enggak ya silahkan, enggak apa-apa. Begitu Pak prinsipnya. Biar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Banyak pemimpin masuk neraka lantaran tidak amanah, tapi tidak sedikit Pak masyarakat masuk neraka gara-gara dia memilih pemimpin yang salah. Nauzubillahi min. Itu saja. Jelas ya? Jadi kita harus perbaiki diri kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang buruk untuk memilih pemimpin kita. Maka kalau kita melakukan keburukan, pasti yang terpilihnya adalah pemimpin yang buruk bagi diri kita. Nauzubillahi min. Nah, itu saja. Ada lagi atau cukup? Ada yang nanya lagi? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dari penjelasan Ustaz itu masalah kesyirikan sudah ada sejak zaman Nabi Ustaz. Udah ada. Bahkan saya mau, terus ya. Udah saya mau menanyakan mandi tangan dengan tawakal. Definisi tawakal itu apa Ustaz? Tawakal gini. Tawakal. Ya. Tawakal dalam pandangan Islam adalah menyerahkan sesuatu urusan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Wakala yuwakilu, mewakilkan. Mewakilkan maksudnya memberikan urusan kita itu kita wakilkan kepada Allah untuk menyelesaikannya. Ba'da tisab, setelah kita melakukan usaha. Tawakal itu akan maksimal ketika kita sudah berusaha maksimal, kita serahkan kepada Allah. Rizki kita bertawakal kepada Allah setelah kita mengais rizki di jalan Allah Pak yang halal. Setelah itu kita tawakal sama Allah. Tapi kalau ada orang yang pengen dapat rizki tapi dia nggak pernah kemana-mana, di rumah aja muter tasbih, ini namanya bukan tawakal. Karena apa? Karena termasuk dia orang-orang yang pemalas Pak. Paham Pak sampai sini? Itu namanya tawakal. Makanya tawakal itu pernah Pak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kalimatnya apa? Dengan mengibaratkan seekor burung. Burung itu tawakal sama Allah. Pagi dia keluar dengan perut yang kosong, pulang dia sore dengan perut yang itu burung Pak. Ilok manusia kagak begitu, burung aja begitu. Manusia ngejedok bayi di rumah, mana dapat nasi, mana dapat lauk Pak, mana dapat rezeki, kan begitu ya Pak. Beda kita sama para ulama. Para ulama dia nggak kemana-mana muter tasbih, emang udah ada jalannya. Ulama jangan salah ente. Dengerin ente pengen kayak ulama di masjid aja. Lama-lama bukan ulama ente. Beda kita sama ulama beda Pak. Kayak misalkan ulama-ulama kita Kiai Nur Ali, nggak mungkin Kiai Nur Ali kerja Pak. Emang beliau punya pondok pesantren, iya Pak ya. Begitu. Ada lagi ulama di mana? Kiai Nawawi di Sonono, di Serang Jauh, di Serang Tengah, Kiai Jahari di Ceger. Beliau mau tasbih aja rezeki datang Pak. Kenapa? Perjuangannya sudah ada zaman dulu, orang kenal beliau Pak. Ada yang datang ke rumahnya bawain kunci mobil, iya Pak ya. Ente kunci apa? Kunci Inggris. Begitu Pak. Beda kita, rezeki orang tuh beda. Maka
Makanya kalau kita standarnya orang awam, kalau pengen dapat rezeki ya usaha, Pak. Usaha kitanya apa? Kalau beliau kan usahanya sholat tahajud malam, sholat duha banyak banget, Pak. Emang usaha beliau ulama begitu, Pak. Doain umat gimana supaya umat ini baik, begitu ya pekerjaan beliau. Dakwah ke sana kemarin emang begitu pekerjaan beliau. Tuh ulama tuh gitu. Ya kalau ente begitu ya nggak bisa. Bisa-bisa SK dari istri turun tangan langsung berhenti mulai hari ini. Kita bisa saja begitu. Jangan, masya Allah. Ya. Tuh Pak jamaah sekalian. Jadi tawakal prinsipnya adalah berusaha maksimal. Insya Allah bertawakal kepada Allah. Kita serahkan urusan kita yang terbaik kepada Allah. Insya Allah itulah yang paling benar. Nah kalau kesyirikan jamaah, saya tambahin sedikit. Kesyirikan itu di zaman sahabat Nabi pun pernah terjadi. Jadi ada sahabat, ada sekelompok para sahabat itu bukan lagi sholatnya di negeri Madinah, di Masjid Nabawi, bukan, Pak. Tapi dia mulai sholatnya di sebuah pohon. Zaman dulu ada, di zaman sahabatnya waktu itu khalifah yang kedua, Pak. Siapa yang kedua? Umar. Bayangin, di zaman khalifah Umar aja orang udah berani, Pak, kesyirikan terjadi. Apalagi hari ini yang jauh daripada keislaman pemimpinnya, Pak. Maka kesyirikan merajalela, Pak. Nah waktu itu Sayyidina Umar ngelihat kesyirikan di tengah masyarakatnya. Sayyidina Umar lalu kemudian dilihat di mana kesyirikan terjadi. Oh di sono ternyata banyak orang yang sudah mulai sholat di sebuah pohon, Pak. Bukan hari ini doang, Pak. Dan dulu ada di sebuah pohon, nama pohonnya namanya Syajaratul Ridwan. Tahu, Pak? Itu pohon yang dipakai untuk baiat, Pak, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman dulu kan, Pak, kagak ada gedung, nyarinya di bawah pohon yang adem. Nah, kumpul Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Para sahabat kemudian berbaiat kepada Rasulullah SAW. Baiat ngerti nggak, Pak? Apa Pak baiat? Janji setia. Itu namanya baiat. Ya, janji setia, berjanji setia kepada Nabi SAW. Wahai Nabi, mulai hari ini kami masuk agama Islam. Mulai hari ini kami mendukung engkau untuk liizil Islam wal muslimin. Di situ terjadi pohonnya, namanya pohon Bai'atur Ridwan. Tuh, Pak. Lalu kemudian pohon itu lama-lama dikeramatin. Pohon itu dianggap mendatangkan keberkahan. Banyak orang yang datang ke situ, Pak, mencari keberkahan. Akhirnya sholatnya di situ, apapun di situ semuanya. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar ketika sebagai khalifah? Sayyidina Umar langsung memerintahkan bala tentaranya ngapain? Menghancurkan, mencabut sampai ke akar-akarnya pohon Bai'atur Ridwan tersebut, Pak. Tuh, Pak. Coba sekarang, Pak, kalau presiden kita, Pak, ngelakuin seperti Sayyidina Umar, berapa pohon yang dicabut di negara kita, Pak? Iya, itu terjadi. Makanya Umar ini akidahnya kuat, Pak. Umar ini akidahnya kuat. Setan aja ngedengar telapak kakinya Umar jalan, Pak, tunggang langgang larinya, Pak. Tapi pemimpin kita bukannya takut, Pak. Bukan deketin setan. Nauzubillahi min dzalik. Begitu ya, kesyirikan terjadi di tengah masyarakat. Makanya ayo, Pak, kita ajak orang-orang itu jangan sampai melakukan kesyirikan. Supaya kita tinggalkan itu yang namanya kesyirikan. Orang sekarang udah biasa, Pak, dagang bakso aja cari jimat, Pak. Ada nggak yang begitu, Pak? Dagang pecel lele aja cari jimat. Ada nggak yang begitu, Pak? Ada orang zaman sekarang cari apapun, Pak, untuk usaha dia, datang ke dukun. Nauzubillahi min. Ini hal syirik tapi dianggap biasa. Maka kalau ada saudara kita, tetangga kita yang melakukan kesyirikan, tolong nasehatin, tolong jangan lakukan kesyirikan. Ingat, Pak, mohon maaf, musibah datang gara-gara kesyirikan. Bangsa Arab kena musibah, kenapa? Gara-gara kesyirikan. Banyak bangsa yang melanda kesyirikannya, tapi Allah kemudian hancurkan dan binasakan bangsa tersebut. Nauzubillahi min. Makanya kita berterima kasih, Pak, tuh sama orang Wahabi, orang Salafi itu. Dia dakwahnya kesyirikan terus, Pak, di perang itu kesyirikan. Alhamdulillah, terima kasih.
Kita juga terima kasih Pak sama Nahdlatul Ulama kita. Kenapa? Amaliyahnya banyak banget Pak. Makanya saya pikir semua kelompok dalam pandangan Islam itu ada keistimewaannya, ada kebaikannya masing-masing. Muhammadiyah Pak dengan organisasi pendidikannya luar biasa. Bahkan masjid Pak yang dulu gereja di Eropa sudah dibeli oleh Muhammadiyah Pak. Takbir. NU belum. Kenapa? NU itu fokusnya kepada amaliyah Pak. Makanya saya katakan setiap kelompok dalam Islam itu punya kelebihan masing-masing. Tinggal kita akur aja, damai aja, bareng-bareng aja. Betul Bapak? Saya yakin di sini tidak sama semuanya, berbeda-beda. Tapi kita bareng-bareng aja. Yang kalau imamnya kunut ya kunut, kalau imamnya kagak ya kagak. Kalau ada tahlilan ya datang, enggak ya enggak terserah. Yang penting kita akur. Setuju Pak? Woi, setuju kagak? Udah setuju Pak yang tadi sampaikan. Jelas ya? Jelas semua jelas ya? Udah gak ada pertanyaan lagi kan? Jelas ya? Cukup kita bacakan Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita selalu berada dalam kebaikan. Allah berikan kita pemimpin yang saleh. Allah berikan kita pemimpin yang amanah, sehingga seperti sifatnya daripada karakter Rasulullah SAW, siddiq, tabligh, amanah dan fatanah, itu yang kemudian Allah berikan kepada kita pemimpinnya. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a walhiqna bis-salihin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.